Mirsa sudah bertaruh nyawa untuk menyelamatkan anak saya, Aurel. Dapatkan sampel rambutnya Mirsa. Apakah Mirsa adalah anak kandungku atau bukan? Aku jauhin Akira dari Mirsa. Ikatan mereka itu sangat kuat. Gue udah di sini, Reza. Gue bakal hancurin ini. Kamu menderita di balik penjara. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Di saat Reza ingin membuktikan kepada Desi dirinya tidak bersalah, di saat itu pula muncul peran Bian sebagai sahabat lama Reza sekaligus pelaku tabrak lari terhadap Nadia yang sebenarnya. Tentu hal itu bukan suatu kebetulan, melainkan akan bersamaan. Sehingga dengan hadirnya Bian tersebut yang akan menjadi sebab akibat Reza akan bisa mendapatkan maaf, sekaligus bisa diterima Desi sebagai calon menantunya. Makin menarik namun juga seru, kehadiran Bian tersebut akan menjadi peran antagonis jahat yang mempunyai dendam terhadap Reza di masa lalu, sehingga ingin menghancurkan kehidupannya di masa sekarang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan apa motif Bian sampai dendam terhadap Reza? Sangat menarik dan seru hingga menegangkan untuk kita kupas tuntas ceritanya. Klien saya ini tidak akan lari dan kami akan memberikan jaminan. Siapa yang akan menjadi penjamin saudari Mirsa? Saya. Episode selanjutnya, Mirsa sudah berada di kantor polisi dalam keadaan sedih dan ketakutan. Namun Mirsa tidak sendiri karena akan ditemani Reza dan salah satu kuasa hukum untuk membebaskan. Mirsa sudah berusaha membela diri kalau dirinya tidak bersalah. Namun tanpa bukti dan saksi, maka Mirsa tidak akan bisa meyakinkan petugas polisi yang menginterogasi. Biarpun begitu, Mirsa akan mendapatkan kesempatan bisa bebas dan pulang ke rumah setelah pengacara meminta keringanan, yaitu keringanan supaya Mirsa bebas untuk sementara sekaligus masih di bawah pengawasan petugas. Hingga endingnya nanti Reza akan melibatkan diri sebagai orang yang bertanggung jawab atas jaminan kebebasan Mirsa. Jadi secara tak langsung Reza siap berkorban demi Mirsa, yaitu berkorban menggantikan Mirsa sebagai jaminan jika terjadi apa-apa di masa senggang polisi melakukan penyelidikan. Jaminan untuk kebebasan penahanan adalah penangguhan sementara, bisa dengan jaminan uang atau orang. Jaminan bebas bertujuan untuk memastikan tersangka itu memenuhi ketentuan seperti tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Jadi pada intinya Reza rela berkorban demi Mirsa karena sudah percaya kalau Mirsa itu wanita baik dan tidak bersalah. Sehingga tanpa bukti pun Reza siap menjadi jaminan Mirsa bebas sementara sampai dirinya bisa mendapatkan bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap kebohongan dan kelicikan Ranti. Lalu apakah di masa waktu senggang di masa penangguhan, maka Reza akan berhasil bongkar kedok atau topeng kemunafikan Ranti? Tentu sangat menarik dan seru untuk kita simak kisah berikutnya. Adegan selanjutnya, Ranti nampak tersenyum senang hingga sempat menganggap kalau hari ini Mirsa akan masuk jeruji besi. Bahkan Ranti nampak bicara dalam hati untuk melampiaskan bahagianya dengan mengatakan, "Aku yakin Mirsa menderita di balik penjara." Kata Ranti nampak percaya diri. Tanpa Ranti sadari kalau Mirsa dibebaskan berkat jaminan dari Reza. Hingga endingnya nanti di saat Ranti sudah senang, percaya diri dan bahagia, namun pada akhirnya penderitaan dan kesengsaraan itu akan menghampiri dirinya sendiri. Kebahagiaan dan kesenangan akan sirna, bahkan rasa percaya dirinya akan rontok seketika saat tahu dan melihat kalau Mirsa tidak masuk ke sel tahanan. Ranti sempat kecewa dan sempat protes sama Reza atas jaminan yang diberikan terhadap Mirsa. Namun itu semua percuma karena Reza tahu yang bersalah bukan Mirsa, namun Ranti yang sudah melakukan manipulasi. Maka dari situlah siap-siap kebusukan dan kebohongan Ranti akan terungkap untuk membuktikan kebenaran. Adegan berikutnya, tiba-tiba saja hadir peran Bian sebagai kandidat karakter antagonis baru di alur cerita. Kehadiran Bian nantinya punya dendam pribadi sama Reza setelah kejadian 11 tahun yang lalu saat kasus tabrak lari terhadap Nadia. Entah apa
apa sebab Bian dendam sama Reza. Namun yang jelas sempat ada dialog Bian yang mengatakan, "Gua sudah ada di sini Reza, gua akan hancurin elo," kata Bian dengan muka penuh marah dan sakit hati terhadap Reza. Itu artinya dulu Reza dan Bian ini punya masalah pribadi setelah kejadian kecelakaan tabrak lari. Entah apa yang akan dilakukan Bian nantinya, namun yang pasti tidak akan bisa berhasil mengalahkan Reza dalam kehidupan, termasuk gagal menghancurkan hidup Reza. Jadi peran Bian ini karakternya akan terkesan sadis, sama persis dengan Ranti yang suka menghalalkan cara, namun pada ujungnya Gatot Kaca alias gagal total, tidak dapat apa-apa. Adegan lain, Mirsa sudah diantar Reza pulang ke rumah pasca dari kantor polisi. Akan tetapi kebaikan Reza membantu Mirsa dan rela berkorban akan membuat Desi penasaran sehingga akan bertanya untuk memastikan. Hingga endingnya Reza akan bilang jujur dengan mengatakan, "Mirsa sudah bertaruh nyawa untuk menyelamatkan nyawa anak saya Aurel," kata Reza dengan kerendahan hati di depan Desi. Sebaliknya Desi menunjukkan sikap panik dan kaget hingga memandang ke arah Mirsa yang disertai sikap kecewa. Itu artinya Desi masih belum bisa menerima Reza yang dianggap sebagai penyebab adik kandungnya meninggal dunia. Sehingga ketika tahu Mirsa menyelamatkan anak kandung Reza dengan cara mendonorkan hati, maka Desi akan berpikir kalau Mirsa menyelamatkan nyawa anak dari orang yang menyebabkan Nadia adik kandung meninggal dunia. Mirsa nampak panik dan merasa takut ketika Desi memandang ke arah dirinya. Sehingga Mirsa pun kelihatan tertekan dengan sikap ibunya yang mungkin belum bisa menerima keadaan dan kenyataan yang ada saat ini. Itu artinya kemungkinan besar Desi akan kecewa kepada Mirsa karena sudah mendonorkan hati untuk Aurel. Walaupun Reza sudah membantu membebaskan Mirsa dengan jaminan, namun bukan berarti Desi mau memaafkan Reza begitu saja. Sehingga untuk bisa meluluhkan hati Desi nantinya hanya satu, yaitu membuktikan Reza itu tidak bersalah, yang bersamaan dengan hadirnya peran Bian di alur cerita sebagai pelaku sebenarnya. Jadi dengan hadirnya peran Bian di alur cerita ada kerugian dan juga keuntungannya. Ruginya karena dendam, namun keuntungannya Reza bisa membuktikan dirinya tidak bersalah dengan kejadian 11 tahun yang lalu yang mengakibatkan Nadia meninggal dunia. Adegan lain, Karina nampak panik ketika tahu kalau Akira dan Mirsa punya ikatan batin yang sangat kuat sebagai ibu dan anak kandung. Sehingga Karina berusaha menjauhkan supaya ikatan batin tersebut tidak terus terjadi. Sebab Karina inginkan Akira itu tetap bersama dirinya dan tidak ingin jika direbut Mirsa suatu saat nanti ketika sudah terungkap sebagai Nisa yang masih hidup. Itu artinya Karina tidak akan jujur untuk membongkar rahasia Nisa sebenarnya kepada Mirsa. Sehingga posisi Karina akan sama dengan Radit saat ini, yaitu tidak ingin jika identitas Akira diketahui Mirsa. Adegan berikutnya, Pramana masih terus berusaha melakukan tes DNA secara diam-diam dan tentunya dirahasiakan. Namun usaha masih belum berhasil karena anak buah gagal mencuri rambut Mirsa ketika diangkut sebelumnya. Biarpun begitu, Pramana tidak mau menyerah begitu saja sebelum membuktikan kebenaran, sehingga masih melanjutkan rencana untuk bisa mengungkap identitas Mirsa sebagai anak kandung tanpa harus bertanya sama Desi secara langsung. Lalu apakah usaha Pramana akan berhasil? Tentu masih membuat penasaran, namun yang pasti jika terungkap maka Pramana akan menyesal pada akhirnya. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.